Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Berbahagia sekali pada siang hari ini, dan tema yang diberikan juga bagus sekali. Mudah-mudahan manfaatnya besar kepada kita semua. Hari ini kita akan membahas carilah akhirat, jangan lupa dunia. Ini judulnya yang salah atau praktek kita yang keliru. Biasanya kalau kita bagaimana? Carilah dunia, jangan lupa. Kayaknya begitu deh yang kita jalanin ya. Kalau nggak salah. Saya mau tanya, sebagian besar hidup kita sebetulnya untuk kepentingan akhirat atau untuk kepentingan dunia? Jujur. Gampangnya gini deh. Waktu kita yang terbaik, yang paling mahal, prime time kita itu di tempat kerja dunia ini atau di pekerjaan kita yang memang mengutamakan akhirat, atau kita bersama keluarga di rumah. Banyakan mana kira-kira? Ada yang bilang sama keluarga bohong juga. Kerja di kantor berapa jam minimal, Pak? 8 jam. Di rumah itu ketemu sama keluarga, banyakan ketemu dalam keadaan hidup atau dalam keadaan tidur. Ketemunya dalam keadaan melek atau keadaan tidur? Tidur. Saya mau tanya sama bapak ibu-ibu yang bekerja di Setnek ini. Kebanyakan waktunya dijalani bersama orang-orang yang ini atau orang-orang yang di luar? Yang ini ya. Jadi kemungkinan besar temannya nanti di surga, kalau masuk surga ya. Yang ini juga. Tapi kalau masuk neraka, kemungkinan yang ini juga orang-orang. Nah sekarang kita sepakati dulu. Tempat kerja ini kita mau jadikan jembatan ke surga atau ke neraka? Sudah tahu caranya, bagaimana caranya supaya menjadikan lembaga tempat kita bekerja di jembatan ke surga? Udah tahu, cuma pura-pura lupa. Akhirnya karena pura-pura lupa, lama-lama lupa beneran. Lupa beneran, dan akhirnya ya hanyutlah sama dunia. Hanyut, terlibat dalam, ya apalagi kita berada di pusatnya Indonesia di sini, lalu lintasnya juga sangat besar, keduniaannya. Ya akhirnya banyak yang hanyut. Banyak yang hanyut. Yang ayah lupa sebagai ayah, yang ibu juga lupa sebagai ibu. Kemarin ada anak muda bikin film judulnya Istri Paruh Waktu. Kira-kira siapa orangnya istri paruh waktu itu? Siapa orangnya istri paruh waktu itu? Ya waktu buat suaminya nggak penuh, separuh doang gitu kira-kira. Tapi kenapa nggak ada film judulnya Suami Paruh Waktu? Gitu. Ala kulli hal, bersyukurlah ada pengajian seperti ini ya. Kita kemudian bisa dapat ilmu, kemudian diingatkan untuk kembali ke jalan yang lurus, sehingga kita bisa menjadikan lembaga kita ini jembatan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang begini, kalau ada pasien dibawa ke dokter, kira-kira diagnosa medisnya lebih kepada cara-cara dukun
yang lebih kepada hal-hal yang bersifat gaib, atau lebih kepada cara-cara medis dokter yang bersifat material, kelihatan, fisik? Lebih banyak kemana diagnosa dokter? Ke fisik. Tapi kalau pergi ke dukun misalnya, biasanya diagnosanya ke fisik atau metafisik? Metafisik. Kenapa begitu? Ya karena ilmunya, ya memang masing-masing ilmunya sendiri-sendiri. Nah, sekarang saya mau tanya ilmunya bapak-bapak, ibu-ibu. Waktu SD dulu sekolah belajar ilmu tentang akhirat atau tentang dunia? Dunia. SMP? Dunia juga. Ada sih akhiratnya, tapi jangan lupa kan gitu. Carilah olehmu dunia, tapi jangan lupa. Kalau nggak salah begitu ya sekolahannya. Terus SMU-nya banyakkan mana? Akhirat atau dunia? Dunia. Kuliahnya, trainingnya, dunia. Jadi kemungkinan besar isi kepala kita sebetulnya datanya tentang apa ini? Jadi kalau kira-kira diajak ke akhirat nih, lebih besar mana kecenderungannya dibanding dunia? Pastinya lebih cenderung ke dunia. Jadi tanpa disadari hari-hari yang sudah kita jalani ini, sebetulnya carilah olehmu dunia. Jangan lupa nasibmu di. Itu sebetulnya fakta lapangan yang terjadi. Nah, ini akan membentuk perilaku. Membentuk perilaku. Perilaku korup, perilaku indisipliner, perilaku kinerja rendah, perilaku bermalas-malasan, perilaku tidak jujur, perselingkuhan, apalagi kira-kira. Sampai kepada perzinahan. Dan sekarang mungkin lagi rame perdukunan, dan batu akik pun diisi hal yang aneh-aneh. Baik ibu yang baru datang boleh bergeser ke sini, di sini kosong di tengah. Supaya nanti yang datang duluan dapat kursi. Mendapatkan tempat kehormatan sengaja dikosongin di sini tadi. Silakan. Ya. Ini petanya sekarang. Logika kita ini harus kita sadari lebih banyak data tentang dunia ketimbang akhirat. Nah sekarang, mau tidak mau karena itu yang kita ketahui, maka itulah yang kita jalani. Seperti itu jalannya. Nah harusnya seperti apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Yang seimbang itu yang seperti itu. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, wa qina adzaban nar. Ini ada 3 kalau mau seimbang itu. Jadi teori keseimbangan di dalam ayat ini itu 3. 1, baik di dunia, baik pula di akhirat. Karena ada orang baik di dunia, tidak baik di akhirat. Ada orang baik di akhirat tapi tidak baik di dunia. Kelihatannya seperti itu. Misalnya Nabi Zakaria meninggalnya dalam kondisi seperti apa tuh? Digergaji di pohon kan? Itu Zakaria. Ketika dia membawa agama Allah, terkesan hidupnya sangat perih. Ketika anaknya yang bernama Yahya matinya dalam keadaan seperti apa? Digorok lehernya dan kepalanya dijadikan mahar oleh raja yang ingin berzina dengan keponakannya sendiri, dengan keluarga yang tidak boleh dinikahinya. Itu Nabiullah Yahya. Kelihatannya di dunianya ini sengsara, tapi sebetulnya mereka bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada orang insya Allah bisa masuk surga, tapi harus lewat neraka dulu. Mampir dulu. Tidak, waqina adzaban nar. Kalau kita maunya yang mana?
langsung ke surga tanpa mampir di neraka dulu gitu. Maunya gitu kan? Nah hari ini mudah-mudahan sadar apa yang dia mau. Karena selama ini yang dicari itu bukan yang dia mau. Yang dicarinya itu ingin seperti Qarun di ayat ini. Apa kata pengikut Qarun? Wa qa'a fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Ini di Al-Qasas ayat 79 tadi. Kalau Qarun itu pada keluar, waduh, semuanya ingin seperti Qarun. Kalau Qarun di Indonesia ini kira-kira seperti apa ya? Acara apa yang mobilnya mewah pada kumpul semua, pakaiannya juga mewah semua, makanannya juga mewah semua. Kalau lagi acara apa itu biasanya orang pengen seperti si Qarun itu. Pelantikan DPR, MPR, oke. Pelantikan menteri juga gitu kira-kira ya. Nah, pesta-pesta yang ada di misalnya apa award gitu para artis gitu ya. Di Grammy Award dan seterusnya. Jadi kalau dia keluar dengan mobilnya yang mewah, dandanannya yang cantik, perhiasannya yang mahal, apa kata mereka? Qala alladziina yuridunal hayatad dunya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hazzin azim. Orang seperti Qarun itu benar-benar punya keberuntungan yang besar dalam hidupnya. Rumahnya mewah, banyak lagi. Ada di kompleks Seknek 1, ada di apartemen lagi 1, punya tanah lagi di kompleks Seknek yang lain gitu. Qala alladziina yuridunal hayatad dunya. Orang-orang yang pengen dunia itu, yang cari dunia itu di Seknek ini, ingin sekali seperti manusia berkualitas Qarun itu. Orang seperti itulah orang-orang yang sukses. Mudah-mudahan saya salah. Ukuran orang kerja itu sukses apa sih? Ukurannya nih sudah kerja, sukses itu apa Pak kira-kira? Sejujurnya lah yang hari-hari aja di sini. Lepas satpam aja deh yang jawab deh kalau memang ibu-ibu nggak mau jawab, bapak-bapak nih. Ukurannya apa biasanya Pak? Hah? Ya jujur aja lah ya. Yang gajinya paling banyak, yang jabatannya paling tinggi, yang batu cincinnya paling mahal gitu ya. Biar kelihatan mahal gosok-gosok terus gitu kerjaan. Di Indonesia ke zaman batu memang saat itu. Itu ukuran, dan seperti itulah mindsetnya orang-orang yang mencari dunia itu. Baik. Tetapi ada di sana orang-orang Seknek lain yang normal dan tidak seperti pengikut Qarun. Siapa dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina utul ilma. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu. Yang hari ini menuntut ilmu di sini enggak begitu cara pandangnya. Enggak begitu cara pandangnya. Bukan ngelihat dari mobilnya, bukan dari gajinya, bukan dari jabatannya, bukan dari bajunya, bukan dari rumahnya, bukan perhiasannya, bukan tanahnya, bukan. Apa kata mereka? Wailakum sawabullahi khairun. Kecelakaan yang besarlah bagimu, wahai pengikut Qarun. Wahai penggemar Qarun. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang liman amana wa amila salihan, bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih. Ternyata orang-orang yang berilmu di ruangan ini yang mau duduk bersyukur atas diberikannya kesempatan untuk duduk seperti ini, tentu orientasinya berbeda.
Karena dia tahu akan ada yang namanya hari pembalasan. Akan ada yang namanya surga dan neraka. Akan ada hari terakhir di mana tidak ada hari lagi setelahnya. Al-yaumil akhir. Ada hari punishment, ada hari reward. Orang-orang ini cerdas dia. Wala yulaqqaha illa sabirun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang berorientasi mengharapkan cintanya Allah, mengharapkan ridhonya Allah, itu yang disebut dengan mengharap pahala Allah. Cuma pengen yang halal saja dari gajinya yang dihalalkan oleh Allah. Tidak tertarik untuk cari sampingan yang syubhat, apalagi haram. Tidak sedia bawa uang yang haram untuk anak dan keluarga di rumah. Ada orang-orang yang memang hanya menginginkan perbuatannya itu dinilai oleh Allah, oleh Rasulnya, dan orang beriman saja. Walaupun dinilai rendah, tidak up to date. Ada orang di dalam ruangan ini yang rela nggak mau kelihatan amal salihnya, karena semata-mata hanya ingin mendapatkan balasan, bonus dari Allah saja. Ada orang-orang berilmu seperti itu, yang kepuasannya adalah kalau dia sudah berbuat sesuatu, murni, ikhlas karena Allah. Ada orang-orang yang kinerjanya tidak pernah mau diukur dengan uang, sehingga semangatnya tidak pernah turun. Ada orang yang mengukur kualitas dirinya adalah seberapa besar manfaatnya bagi orang lain. Ada orang-orang di sini yang berilmu, semangatnya itu bukan karena ditambah bonus, semangatnya tidak turun hanya gara-gara potong gaji, tidak, bukan itu urusan dia. Ada orang di ruangan ini karena dia tahu gaji bulan ini mungkin sama nilainya dengan gaji bulan lalu, tapi manfaatnya, barokahnya beda kalau saya bekerja lillahi ta'ala, atau dibanding bekerja karena ria, karena ingin pujian manusia. Kata mereka, dan tidaklah memperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Nah, di sini masalah besarnya. Masalah besar kita sebetulnya sabar enggak untuk mendapatkan akhirat dan menerima dunia sekedarnya. Maksud saya, banyak orang yang sebetulnya bisa kaya raya, tapi dia lebih memilih infak. Banyak orang yang mampu hidup mewah, tapi dia lebih memilih untuk berbagi. Banyak orang yang kebahagiaan itu bukan saat menerima. Kebahagiaan itu saat dia memberi. Nah, di sini soal logika saya kira perlu dibentuk dulu. Saya mau tanya dulu, logika kita ini logika mukmin atau logika munafik? Ya, saya mau tes dulu. Karena nanti dari logika akan membentuk keyakinan. Keyakinan akan membentuk perilaku. Coba. Lebih mudah mana bagi Allah? Manusia ini kan diciptakan dari tidak ada menjadi ada, tanpa contoh. Sepakat ya? Itu artinya khalaqa. Kalau Allah menciptakan, itu berarti dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh. Ada nggak orang mendapatkan hak cipta, menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh? Ada nggak? Nggak ada. Orang matanya dipinjemin sama Allah untuk inovatif. Otaknya juga dipinjamkan sama Allah. Orang-orang bisa bikin helikopter nyontek sama siapa? Sama capung. Kita semua ini nyontek. Oke. Mudah mana bagi Allah, pertanyaannya? Menciptakan dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh, atau membangkitkan kembali manusia setelah mati dari ada menjadi ada lagi? Gampangan A atau gampangan B?
Menciptakan bagi Allah dari tidak ada menjadi ada, atau dari ada menjadi ada lagi? Ada bahan bakunya maksudnya. Mudah mana? Bagi Allah dua-duanya sama. Tapi bagi orang munafik, logikanya separuh. Dia pikir bagi Allah lebih mudah menciptakan sesuatu dari ada. Lawang dari tidak ada aja bisa. Nah, kalau kita mau beriman kepada hari akhir, memang ada konsekuensi-konsekuensi logis dulu yang harus kita yakini. Baik, Bapak Ibu sekalian, badan kita ini milik siapa? Status kita ini di hadapan Allah sebagai siapa? Hamba. Hamba itu artinya apa? Memiliki dirinya sendiri atau tidak? Jadi kita ini milik siapa? Artinya boleh nggak kita suka-suka kita dandan menggunakan badan ini tanpa bertanya dulu pada pemiliknya, boleh nggak? Nah, sampai di sini nggak jawab. Boleh nggak kita suka-suka kerja menggunakan yang bukan milik kita ini tanpa seizin yang punya? Nah, pertanyaannya selama ini gimana menjalani hidup? Rambut-rambut gue pakai jilbab kek, kagak kek. Rambut gue. Bahkan kalau orang sekarang lebih sinting lagi. Siapakah pemilik otoritas kelamin kita ini sesungguhnya? Barat tidak mau ada otoritas di luar dirinya. Sehingga dia tidak puas kalau di Indonesia hanya ada 2 jenis kelamin saja. Harus ada kelamin ketiga. Dia bikin demo di Bundaran HI. Agar lesbian, gay, bisex, dan transgender dibolehkan. Wah, udah sinting lah manusia. Kalau dia sudah lupa pada penciptanya, tidak mau terikat pada aturan Tuhannya, logikanya jungkir balik. Anda nih, kata dia, nih kata kaum feminis, Anda ini disebut perempuan sebetulnya stigma. Hanya gara-gara Anda punya kelamin perempuan. Anda ini disebut laki-laki, ini juga stigma. Ini hanya budaya. Hanya gara-gara Anda punya kelamin laki-laki. Loh, buktinya kata dia, banyak kok laki-laki yang merasa, gue ini sebetulnya feminin, tapi gue ini terperangkap dalam tubuh maskulin. Ini yang laki-laki KW2 biasanya kayak gitu. Yang jalannya kayak gini, berdirinya ngodek gitu ya. Sehingga dia lupa pada dirinya sendiri. Jadi orang tuh kalau sudah lupa sama Tuhannya, hidupnya mau suka-suka, dia bikin aturan sendiri. Ini perempuan, ini saya berbicara gini karena kita rapat dengar pendapat di DPR tentang rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender ini gila. Pendukungnya juga nggak baca. Ini ada kitab suci baru yang dibuat untuk perempuan oleh PBB yang dari Cido untuk perempuan sedunia. Kacau hidupnya. Ini Ibu Budi pergi ke pasar. Ini bias gender. Memangnya cuma perempuan yang harus ke pasar? No, laki-laki juga udah banyak ke mall. Ini Bapak Budi pergi ke kantor-kantornya di jalan ini bukan Budi Gunawan, maksudnya Bapak Budi di buku SD itu. Ini yang sensitif politik, kelihatannya maksudnya apa nih Pak Ustadz? Gitu. Ini bias gender. Memangnya cuma bapak-bapak yang ke kantor, perempuan juga boleh. Keluarlah perempuan semua. Dan setelah itu tidak mau lagi ada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Anak bukan cuma lapar ayah sekarang. Jadilah geng motor. Karena ayah nggak hadir dalam tubuh anaknya, dalam jiwa anaknya, sehingga anak tidak tahu bagaimana menyalurkan nyali. Anak juga lapar ibu, karena ibu sibuk sendiri. Narkoba pelariannya.
Bulan Mei ini 125.000 tahanan narkoba harus keluar. Nggak tahu kemana penyelesaiannya. Ini ketika manusia tidak mau lagi ikut aturan Tuhannya. Ngatur negara suka-suka. Tidak boleh ada Tuhan dalam undang-undang negara. Tidak boleh agama ikut masuk ke dalamnya. Otoritas penuh sepenuhnya adalah milik manusia. HAM, hak asasi manusia itu sebetulnya menjadikan manusia sebagai pusat, bukan Tuhan sebagai pusat. Padahal negara ini merdeka atas berkat apa? Rahmat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rujukan yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang negara ini mau dibawa kemana? Ketuhanan, titik. Nggak perlu yang Maha Esa. Mau Tuhannya kodok, mau Tuhannya tembok, mau Tuhannya batu akik, pokoknya berketuhanan, nggak perlu yang Maha Esa. Apapun agamanya, diobrak-abrik. Negara ini bisa runtuh. Kemanusiaan juga begitu. Kemanusiaan titik, nggak perlu lagi yang adil dan bahaya. Kalau manusia tidak lagi menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu al-adil. Bahaya kalau manusia sudah tidak lagi punya akhlakul karimah, kehalusan budi, pekerti yang baik. Bahaya, tetapi negara saat ini sudah ditafsirkan secara liberal dalam perilakunya. Nggak percaya, silakan ke kampus-kampus pengajaran. Ini dunia ini kacau kalau tidak mau terikat pada aturan Tuhannya. Sekarang saya sudah ketemukan dan bantukan bagaimana logikanya orang-orang munafik. Pada hakikatnya ada dua logika orang munafik itu. Satu, dia tidak bertindak, tidak berperilaku seakan-akan ada hari pembalasan. Dia cuma mau mengikuti logikanya sendiri. Sehingga cara pandang dia tentang Tuhan juga kacau, bahkan tentang perbuatan juga jadi kacau. Misalnya, di sini, di ayat 84 surah Al-Qasas, berbeda loh logika dunia dengan logika akhirat, itu beda. Tapi sayangnya kita ini seringkali menggunakan logika-logika dunia untuk melihat akhirat. Contoh ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Jadi digambarkan di ayat lain, falahu asyru amsalihha. Barang siapa orang bekerja, berbuat baik demi kepentingan akhiratnya, maka balasannya lebih hebat daripada pekerjaannya. Di ayat lain dijelaskan 10 kali lipat balasannya. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza alladziina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi kalau di dunia kita berbuat kejahatan, berbuat satu kesalahan, maka balasannya sama hitungannya di akhirat kelak. Baik, menarik sekali. Coba perhatikan logikanya. Kalau berbuat baik, dibalasnya dengan yang lebih minimal berapa kali? 10 kali. Kalau berbuat jahat, dibalasnya berapa kali? 1 kali. Ini penting logika ini, supaya nanti tujuan daripada beriman kepada hari akhir ini sampai. Saya ingin bentuk logikanya dulu. Tapi ngomong-ngomong, percaya nggak sih bahwa nanti satu saat kita dibangkitkan lagi?
Saya nggak yakin deh. Ngomong percayanya nggak semangat. Karena dia tahu yang bilang percaya kan saya tanya apa buktinya. Kalau kamu percaya, puaskan, yang memuaskan di sini maksudnya, puaskan logika kita, logika saya bahwa Anda betul-betul beriman kepada akhirat. Ya, sekarang saya mau tanya. Siapa yang mengaku beriman kepada hari akhir, angkat tangan. Kalau tidak berarti munafik atau kafir. Yang nggak angkat tangan berarti munafik atau kalau angkatnya ragu-ragu berarti masih munafik. Enggak angkat tangan berarti kafir. Yang beriman berarti angkat tangannya tinggi. Siapakah di antara Anda yang beriman kepada hari akhir? Oh, sebagian pendek. Makasih, bercanda nih. Nah, saya mau tanya. Buktikan baik secara dalil boleh, baik secara logika boleh, secara fakta juga boleh. Padahal tiga-tiganya itu enggak berlawanan. Pasti ketemu. Buktikan bahwa memang hari akhirat, hari kebangkitan itu ada. Ya, saya ingin jelaskan dulu. Bahwa kalau kita beriman kepada hari akhir, konsekuensinya 3. Logika yang harus dibentuk. 1. Bahwa akan ada yang namanya kebangkitan. Orang yang beriman kepada hari kiamat, konsekuensinya bahwa nanti akan ada yang namanya hari kebangkitan. Itu konsekuensi yang pertama. Yang kedua, konsekuensinya kalau Anda beriman kepada hari akhir, Anda akan yakin bahwa akan ada pembalasan namanya. Al-hisab, setelah al-ba'ats ada namanya al-jaza, al-hisab. Yang ketiga, kalau Anda mengaku beriman kepada hari akhir, berarti Anda yakin akan adanya surga dan neraka. Anda yakin akan ada yang namanya nikmat dan siksa kubur. Ini 3 nih konsekuensinya. Sudah? Yang pertama apa? Konsekuensi beriman kepada hari akhir. Akan ada kebangkitan. Yang kedua, akan ada pembalasan. Yang ketiga, ada surga dan neraka. Mana buktinya kalau Anda bisa meyakinkan diri Anda sendiri bahwa sungguh hari akhir itu ada? Ada yang bisa buktikan? Bagaimana logika Al-Quran meyakinkan kita bahwa hari akhir itu ada? Oke, untuk itu saya bantu baca surah apa ya? Banyak sebetulnya di ayat di Al-Quran. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ada banyak ayat, tapi kita baca surah Juz Amma aja lah ya. Itu kalau saya bikin acara Hafiz Indonesia atau Hafiz Quran, saya sebagai juri dan sekarang lagi audisi lagi, anak-anak aja yang umur 6 tahun ke bawah itu udah hafal 2 juz. Juz 29 dan 30. Kalau di sini rata-rata 40, berarti udah berapa juz ya? Kalau yang 6 tahun 2 juz, berarti kalau 40 bagi 6, ya paling enggak 28 juz lah gitu kira-kira. Berarti juz Amma udah lewat lah ya. Lewat gitu kan? Lewat. Oke, kalau gitu berarti sudah hafal dong surah An-Naba? Ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama kita baca ya. 11 ayat aja deh, nggak usah sampai habis. Tapi 11 ayat saya mau dengar suaranya dari awal sampai akhir, penurunnya berapa persen nanti saya mau dengar. Pakai suara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang sangat agung. Tentang apa itu? Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka saling berselisih tentangnya. Ini kisah orang kafir Quraisy yang gak pernah punya ilmu tentang akhirat, sehingga mereka mengingkari adanya hari akhirat. Beda dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang memang pernah membaca Alkitab bahwa ada hari akhir, mereka tahu, tapi perilakunya tidak menunjukkan ke sana. Jadi mereka munafik,
Ahlul kitab itu dekat kepada munafik, sementara kafir Quraisy itu dekat kepada kufur. Apa bedanya? Orang kafir Quraisy pada masa itu tidak punya data tentang adanya akhirat, sementara ahlul kitab ada data tapi tidak meyakininya. Kalau kita, yang mana kira-kira? Maka itu tadi saya tanya, makanya sejak awal saya tanya tadi, dari SMP sampai kuliah ilmu tentang dunia atau tentang akhirat? Ini bahaya nggak sih sebetulnya? Menjalani hidup nih, nggak kenal akhirat bahaya nggak? Banget bahaya. Lawang itu alam kekal abadi. Bahkan masih ada yang bercandanya gini, Ustadz, saya mah dapat emperannya surga aja udah alhamdulillah Ustadz. Lu kira ada emperan di surga? Masya Allah. Satu-satunya orang yang mau nggak masuk surga itu, kalaupun ada tempat bernaung sebelum masuk neraka, itu di kolong jembatan. Jembatan apa? Shiratal Mustaqim. Mau emperan yang itu? Satu-satunya tempat bernaung itu di sono di kolong jembatan. Kalau memang berpikirnya masih seperti itu. Ustadz nggak usah ekstrim-ekstrim banget lah Ustadz, nanti surganya lewat gitu kan. Ya yang sedang-sedang aja Ustadz gitu. Ini berarti nggak ngerti nih alam akhirat. Saya mau tanya, Bapak Ibu, lebih kenal alam jin itu lewat Al-Quran dan hadis atau lewat televisi dunia lain? Sejujurnya. Hah? Oh ini parah, ini bahaya. Asli bahaya. Kemarin itu 7 paranormal di acaranya Late Night Show. Si Bajai, saya tanya tuh si Bajai itu. Bisa Aden sama si Melki. Lu kemarin kan ikut acara Ghostbuster paranormal itu 7 orang tuh. The Seven paranormal itu. Waktu lu bilang begini, oh ya, di sini sepertinya ada agak-agak hangat nih. Lu jujur, itu benar apa bohong? Bohong, Ustaz. Kenapa lu lakuin? Disuruh, Ustaz. Dosa nggak, Ustaz? Dosa nggak? TV itu hiburan, bukan ilmu. Jadi dia nggak merasa berdosa, namanya juga entertainment. Nah yang percaya yang salah. Blow on-nya, petinggi-petinggi negeri ini kemudian nyewa tuh si Seven paranormal yang bohong itu. Laku dia. Hah? Gila. Kok bisa percaya? Baik. Bagaimana kalau tentang akhirat sampai seperti itu caranya? Na'udzubillah min dzalik. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka saling bertanya-tanya dan berselisih tentang itu. Kalla saya'lamun. Tidak demikian. Sekarang mereka yang ragu itu, satu saat nanti kalau sudah mati dia akan tahu. Tsumma kalla saya'lamun. 2 kali kan saya'lamun. Kemudian mereka nanti pasti akan tahu setelah dibangkitkan dari kubur, baru dia tahu. Jadi kalla saya'lamun, tsumma kalla. Terus yang selanjutnya, nah baru dijelaskan logikanya. Bagaimana sih tangga-tangga beriman kepada hari akhir itu menurut Juz Ammah, surah An-Naba. Makanya sayang kalau nggak hafal. Juz Ammah itu sayang banget. Itu lagu, sakitnya tuh di sini itu cepat sekali hafalnya. Kenapa kalau An-Naba itu lamban sekali, padahal itu informasi yang penting. Apa Bu penjelasannya yang bawa Quran di situ? Baca terjemahannya, tolong dikasih mic-nya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Terus
وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. Baik, bacanya dari wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Baca terjemahannya. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bina di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Cukup, saya mau ambil yang akhirnya saja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Intinya, tanah yang tadinya kering, hanya diturunkan hujan, kemudian apa? Tumbuhlah rerumputan, pepohonan, berbuah, buah-buahan, kemudian ada hewan, dan kita semua memakannya dan menikmatinya. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semudah itu Allah membangkitkan kamu. Jadi bagi orang yang kurang-kurang yakin kepada akhirat nih, terlalu gampang untuk bisa meyakininya. Itu lihat aja tuh, hujan di atas tanah yang kering, lama-lama kemudian tumbuh-tumbuhan. Ya, saya tuh tinggal di daerah Durensawit, itu ada BKT kan. Tapi saya sebetulnya kecewa, siapa sih yang kasih nama BKT, kanal apa kayak biar keren gitu kan. Beverly Hills Kanal misalnya kan gitu, jadi BKT kan jadi nggak enak gitu. Oke, tapi ada yang menarik, ketika itu digali, kemudian ada air menggenang, itu belum ada persinggungan atau channeling ke Sungai Ciliwung, nggak ada, ketutup. Besok-besoknya ada orang pada mancing di situ. Siapa yang bawa ikan ke situ? Ada kecebong gitu kan, lalu ada kodok gitu. Yang tadinya ketika itu digali tidak ada benih-benih kehidupan, tapi hanya dengan hujan turun lalu tiba-tiba ada ikan. Dan setahu saya nggak ada yang pernah lemparin bibit ikan di situ. Dari mana itu semua kira-kira? Ini sebuah logika sederhana yang digambarkan di dalam Al-Quran bahwa ketika nanti manusia akan dibangkitkan itu bagi Allah itu sangat mudah sekali. Tapi kadang-kadang dunia ini terlalu indah untuk dikejar dan untuk diperhatikan. Hei, dunia yang sekarang kamu nikmati itu pun Allah yang siapkan. Alam naj'alil ardo mihada. Yang bikin dunia ini bisa terhampar seperti ini siapa? Allah. Wal jibala autada, itu gunung, kalau kita lihat secara ilmu geologi, itu bentuknya kayak paku. Bagaimana, coba deh nanti keluar dari sini, browsing di internet, ya, bentuk gunung yang tertancap di dalam tanah, sehingga Al-Quran menggambarkan gunung itu apa? Autadan. Sebagai pasaknya bumi. Memang bentuknya seperti paku itu. Dan seterusnya, ini semua Allah yang siapkan buat kita semua. Tapi kenapa kemudian kalian bukan cuma lupa kepada Allah, kalian terpaku oleh materi dan tidak mempersiapkan bekal untuk akhirat kalian. Infaknya aja pelit banget. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada kenceleng masjid beredar itu, bangunin orang tidur, peletok, biar kelihatan keren gitu, peletok, gocapan semua isinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita baca Quran, insya Allah tuh ilmu ekonominya tuh bagus sekali. Negara ini nggak akan miskin, nggak akan ngutang kalau kita banyak istighfar. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Kalau penduduk negeri ini banyak beristighfar,
Pimpinan negeri ini juga banyak beristighfar. Allah bilang, aku kirimkan hujan yang deras, akan kubanyakan hartamu, akan kubanyakan anakmu, akan kubuatkan kebun-kebun yang baru, kusiapkan juga untukmu sungai-sungai yang baru. Insya Allah rezekinya nggak akan kekurangan. Ya, tapi orang pelit ini nggak ngerti sih cara cari duit pada awalnya. Tidak ada perintah cari rezeki, awalnya kerja dulu, nggak ada. Mulainya apa? Bersyukur dulu. Kedua, kemudian beristighfar. Baru kemudian berusahalah semampu kamu. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran itu cari rezeki. Yang ada cari bonus. Yang ada adalah wakulu mir rizki, langsung makan. Makanlah rezeki dari Allah itu. Semua sudah disiapkan. Artinya apa? Sadarilah bahwa apa yang kita dapat di dunia ini dari Allah. Dan gunakan semuanya untuk memperberat timbangan amal akhiratmu. Sampai di sini, saya sudah membentuk sedikit logikanya untuk bisa yakin kepada akhirat dan apa yang harus kita lakukan. Saya ingin tutup sebelum diskusi. Di 1 jam materi saya ini, apa outputnya? Apa outputnya orang yang beriman kepada hari akhirat? Kita baca surat Al-Qasas lagi tadi di ayat 77. Ini jelas sekali outputnya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dan carilah. Ini lihat nih. Perintah cari itu bukan cari dunia di sini. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Kenapa kita harus cari sekarang? Kenapa bukan nanti, Ustadz? Kita kan di dunia. Begini, di dunia ini darul amal, tempatnya bekerja. Akhirat itu darul jaza, tempatnya pembalasan. Jadi apa yang kita dapatkan di akhirat nanti, itu ditentukan oleh kerjaan kita sekarang. Maka sebagai seorang yang beriman, niatkan setiap pekerjaan kita yang sekarang ini, mudah-mudahan memperberat timbangan amal akhirat kita. Caranya gimana? Mulai dari keluar dari rumah, tanggung jawab di rumah diselesaikan semuanya baik-baik. Keluar bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jangan lupa di kendaraan terus berzikir kepada Allah. Masuk kantor, tebarkan salam, lakukan tugas secara amanah. Ketika ada godaan, jujurlah dan jangan terpancing untuk khianat. Selesaikan semua amanah itu karena Allah, maka hati akan bahagia. Udah tahu pekerjaan di kantor capek, kalau jam pulang nggak usah lagi buka-buka HP, zikir yang banyak. Udah kerjaan banyak, udah ngeliatnya susah. Ya Allah, kapan zikirnya nih orang ini? Gini mulu. Padahal kalau kamu baca Quran, kamu sembuh dari cara berpikir negatif. Kamu sembuh dari penyakit suka maksiat. Jiwamu akan terang dan tenang. Dadamu juga akan lapang. Tidak ada banyak masalah dalam hidupmu. Nah, ketika itu dikerjakan, insya Allah, mudah-mudahan itu memperberat timbangan amal akhirat. Nah, di ayat ini, ingat baik-baik, output setelah beriman kepada akhirat itu apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahwa kamu punya bagian di. Kalau lupa gimana, Ustadz? Enggak masalah. Lalu lagi tidur lupa. Hujan juga tetap turun. Ini hari ini nih, kompak nih orang Indonesia nggak mau kerja semua. Apakah buah-buahan tetap ranum? Iya. Hari ini kompak orang se-Indonesia mau bohong semuanya, gitu ya, mau pencitraan semuanya, gitu. Apakah kemudian oksigen tidak dikirim sama Allah? Dikirim. Di akhirat nanti tidak ada pahala, tidak ada napas. Di akhirat nanti ingat baik-baik. Tidak ada amal saleh, enggak ada makan, enggak ada minum.
wa la tansa nasibaka minad dunya. Setelah itu, kalau orang berpikirnya ke sana, insya Allah cari dunianya, benar dia. Dia hanya mau makan yang halal, nggak mau jahat sama keluarganya, dia nggak mau maksiat, dia amanah, dia akan cepat pulang, ngurusin anaknya yang akan menjadi orang besar satu saat nanti. Dia akan serius sebagai seorang ibu untuk kembali ke rumah, memperhatikan kembali anak-anaknya yang bukan cuma lapar ayah, tapi lapar ibu. Ayah juga pasti akan takut kepada Allah. Nanti biasanya nih, kalau anak pulang dari sekolah, lalu bawa rapot, hasilnya bagus. Kalau hasil bagus, biasanya anak emaknya atau anak bapaknya? Hah? Ini rapotnya bagus nih. Ini anak siapa? Enggak anak emaknya, enggak anak bapaknya, anak gurunya. Lalu gurunya yang ngajarin, kok emaknya yang dapat nilai gimana? Yang ngajarin dia nilai-nilai di rapot tuh bapaknya atau gurunya? Gurunya. Nah, lu sebagai bapak, ada tanggung jawab sendiri, udah punya kurikulum buat anak. Nah, lo ingat ketika Yakub menjelang kematiannya, dia takut sekali. Apakah 3 kewajiban dasar orang tua sudah saya laksanakan kepada anak saya? Apakah anak saya sudah bertauhid? Apakah ada kesyirikan pada anak saya yang harus saya bersihkan? Apakah anak saya sudah tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya? 3 ini menjadi kewajiban kita. Kalau 3 ini tidak ada sebagai orang tua, kita tidak mengajarkannya. Yang pertama apa tadi? Tauhid. Yang kedua, tidak syirik. Yang ketiga, tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Kalau itu tidak ada, sengsara orang tua nanti. Baru tahu rasa ngabisin umur untuk hal yang tidak penting. Output selanjutnya, orang-orang yang sudah beriman kepada hari akhir di ayat ini adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah kepada Allah. Dalam kelihatan atau dalam keadaan tidak kelihatan. Dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan ramai-ramai. Berbuat baiklah. Itu output yang kedua. Output yang ketiga. Wala tabghil fasada fil ard. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Apalagi posisi seknek ini penting. Ya. Sebelum peraturan-peraturan itu dikeluarkan, dibacain dulu kan sama setnek gitu ya. Dengan baik. Sebelum ditandatanganin sama presiden gitu. Harusnya kan dibacain dulu sama seknek, hati-hati supaya tidak mencelakakan. Ini di sebuah negeri anta beranta yang saya bicarakan ini. Sebab ketika Anda salah sebagai sekretaris negara, wah ini urusannya besar. Bisa rusak negeri ini. Kalau kita salah, semua orang di seknek ini penting, bukan cuma menterinya yang penting. Semua orang di sini penting karenanya wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kesalahan. Nah, efek atau impact atau outcome daripada beriman kepada hari akhir ini biasanya kita itu bersemangat untuk berbuat ketaatan. Kita itu biasanya setelah ini takut berbuat dosa dan maksiat. Dan biasanya orang-orang yang sudah beriman kepada hari akhir ini kinerjanya biasanya tinggi. Karena motivasinya bukan dunia. Dia biasanya motivasinya tinggi, nggak penting celaan dan pujian orang lain. Biasanya produktivitasnya juga bagus. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sekilas materi tentang iman kepada hari akhir, dan mudah-mudahan juga tidak lupa kepada dunia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.